Kitabul Adab dari Kitab Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari. Kitabul Adab bab ke-11. Babu ismil qati. Babu ismil qati. Bab dosa orang yang memutuskan. Itu ya terjemahnya, dosa orang yang memutuskan. Sangat sedikit nih penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang judulnya, hanya diberi penjelasan qati irrohim, yaitu memutuskan silah. Kalau silahnya rahim, menyambungkan. Kalau qati memutuskan. Jadi ini kebalikannya dari silaturahmi gitu ya, menyambungkan. Ar-rahim, ar-rahmi. Kalau ini qati irrohmi, yang memutuskan. Ar-rahim. Nah tentu ini kebalikannya dari bab ke-10 ya. Bab ke-10 itu babu fadli silatirahmi atau silatirahim. Jadi secara bahasa gitu ini kebalikannya ya. Kalau bab 10-nya silaturahmi, kalau yang ini qat urahmi gitu. Kalau secara bahasanya silaturahmi, kebalikannya qat urahmi, menyambungkan rahmat itu ya, menyambungkan rahmat itu terjemah harfiah nama, menyambungkan rohim. Kalau ini memutuskan rahim. Hadisnya ada satu dan sangat pendek hadisnya. Dari An Jubair bin Mut'imin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qati'un. Hadisnya, redaksi hadisnya, sabda nabinya hanya 4 kata. La yadkhulu al jannata qati'un. Nah gitu, bukan hanya 1 kata. Ini hanya 4 kata ini redaksi hadisnya. Dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridhoinya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Itu kan sangat pendeknya, hanya 4 kata isinya nih. Tidak akan masuk surga qati'un, yang memutuskan. Itunya terjemah harfiahnya, la yadkhulul jannata qati'un. Nah ini berarti ini tidak bisa lepas nih ya dari bab sebelumnya, nya makna makna silaturahmi. Ya makna silaturahmi ini rangkaiannya ya. Rangkaiannya ini memang dirangkaikan lah dengan pembahasan tentang yang awal kan, yang awal birrul walidain gitunya, yang awal berbakti kepada orang tua. Kemudian tentang mendurhaka kepada orang tua. Kemudian tetap menjalin hubungan kekeluargaan dengan orang tua yang musyrik.
yang menyambung tetap menyambung tali kekeluargaan dengan saudara yang musyrik. Nah, nyambung ke silaturahmi yang kemarin itu, kalau ini rahmi ini dari rahim, kalau rahim berarti menyambungkan tali kekeluargaan dalam keluarga. Ya, kalau ini dari kata rahim artinya hanya dengan yang serahim, berarti kan hanya adik dan kakak, ini sangat terbatas. Ya, amat sangat terbatas gitunya kalau silaturahmi gitunya. Diulas sedikit nih ya. Makna silaturahmi itu menyambungkan. Nah, kata rahmi yaitu kalau diambil dari kata rahim berarti ini hanya untuk yang berasal dari satu rahim, yaitu ya adik dan kakak beradik. Nah, gitunya hanya adik dan itu sangat terbatas. Sementara kan silaturahmi ini kemudian pemakaiannya begitu menyebar, ya, begitu menyebar nih pemakaian kata silaturahmi. Nah, sampai ada acara kumpulan apa judulnya silaturahmi, mau berkunjung ke rumah teman kan ngomongnya mau silaturahmi. Nah, kalau ar-rahminya itu dari rahmat, nah ini pasti sangat luas. Sehingga maknanya silaturahmi itu adalah menyambungkan kepada rahmat. Tentu rahmatnya rahmat Allah gitu ya. Jadi menyambungkan seseorang atau menyambungkan orang lain kepada rahmat Allah. Yaitu bagaimana supaya seseorang itu tersambung, bahasanya ya, karena silah itu menyambung gitu ya, menyambung atau berada gitu. Bagaimana supaya seseorang itu berada di dalam rahmat Allah. Jadi mengarahkan, berarti mengarahkan, membimbing, mengajak, menuntun itu seseorang kepada rahmat Allah. Nah, itu makna silaturahmi, di mana rahmat Allah terbesar itu adalah surga. Artinya kan berarti kan mengarahkan, membimbing, mengajar atau apapun ya seseorang supaya bisa masuk surga. Itulah menyambungkan seseorang ke surga. Artinya ya bisa dengan cara mengajar, membimbing, menuntun, apapun lah itu supaya seseorang itu menuju ke surga. Nah, kalau yang ini kebalikannya, berarti yang menghalangi, yang memutuskan seseorang, yang memutuskan seseorang dari jalan menuju surga. Nah, pantas nih kalau di dalam hadisnya ya, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan menghalangi seseorang menuju jalan ke surga. Kalau itu contohnya jelas sudah banyak orang-orang kafir, orang-orang munafik ya yang ada di zaman Rasulullah SAW. Mereka itu dulu menghalanginya orang lain ya, menghalangi orang lain untuk mengikuti, untuk masuk agama Islam, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kan yang dilakukan oleh orang kafir. Bahkan orang yang sudah masuk Islam, orang yang sudah mengikuti gitu dan taat kepada Allah dan Rasulnya terus diganggu, diintimidasi supaya
keluar lagi. Nah itu yang memutuskan, menghalangi seseorang itu menuju jalan ke surga. Pantas kalau disebutkan seperti ini. Itu hadisnya hanya pendek, la yadkhulul jannata qati'un. Nah terjemahnya adalah tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yang memutus gitunya, orang yang memutus, menghalangi. Nah di dalam bab ini redaksi hadisnya demikian. Nah Imam Bukhari sendiri di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ada kitab lain nih, tulisan Imam Al-Bukhari, judulnya Al-Adabul Mufrad. Eta mah bab adab khusus, bab adabnya Al-Adabul Mufrad khusus membahas adab Imam Bukhari di sana. Meskipun di dalam kitab Sahihnya juga seperti ini yang sedang kita kaji ini, Kitabul Adab. Karena Sahih Bukhari itu kan terdiri dari banyak pembahasan, mulai dari paling awal kan, pembahasan tentang awal mula turun wahyu, artinya awal mula adanya Islam. Kemudian dilanjutkan dengan Kitabul Iman, berarti ya berimanlah kepada Islam yang diturunkan. Kemudian Kitabul Ilmi, pelajari Islam. Tak itu metode Imam Bukhari menyusun kitabnya. Kitabu Badil Wahyi, awal mula turun wahyu, artinya awal mula adanya Islam. Kemudian Kitabul Iman, beriman dulu seperti Abu Bakar kan, sejak awal Rasulullah mengatakan saya seorang nabi, Abu Bakar kan langsung percaya. Ya Abu Bakar langsung percaya kan. Apa sudah punya ilmunya? Boro-boro, nah beliau Rasulullahnya juga belum mengajar apa-apa. Ya Rasulullah SAW belum mengajarkan apa-apa. Dalam waktu yang cukup lama, hanya cukup lama lah anggapnya, sejak menerima wahyu yang pertama, Rasulullah itu kan tidak langsung tabligh, artinya menyampaikan apa yang diterimanya. Setelah turun surat Al-Muzammil, ya wahai yang berselimut gitu kan, Muzammil teh, fa'anzir, bangun, sebarkan, gitulah intinya ya, sebarkan agama Islam. Baru Rasulullah melakukan dan dakwah pertamanya, tabligh pertamanya itu kan. Nah ini hal yang paling mendasar, bahasa kitanya kan hak asasi kan, berarti hak itu kan yang harus didapatkan gitu kan, hak itu yang harus didapatkan, asasi yang paling mendasar. Nah ini hak asasi bagi manusia, yaitu berilmu tentang Tuhan, ya, berilmu yang benar gitulahnya, berilmu yang benar tentang Tuhan. Nah Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang yang pertama kali itu ditablighan, disampaikan oleh Rasulullah itu adalah ya ayuhan nas kulu tuflihu, wahai orang-orang, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, pasti beruntung. Nah iman dulu gitu ya, beriman dulu, imani, percayai itu, terima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian baru pelajari. Itu susunan pembahasan Imam Bukhari. Dan selanjutnya banyaknya setelah Badul Wahyi, bagaimana turunnya wahyu, kemudian tentang iman, artinya mengimani wahyu yang diturunkan, kemudian Kitabul Ilmi, pelajari, baru ibadah pokok, wudu, sholat. Kalau ini dalam kitab Bukhari ini pembahasan ke berapa ini urutannya? Ke-58. Ya, pembahasan pertama tentang wahyu, pembahasan kedua tentang iman, banyak babnya di dalam pembahasan tentang iman. Ketiga tentang ilmu, keempat tentang toharoh atau wudu, nah kelima tentang sholat, paling panjang pembahasan sholat.
Ini Kitabul Adab urutan ke-58 pembahasannya. Nah, Imam Bukhari sendiri menulis satu kitab yang judulnya Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab tersebut hadis ini pun dimuat oleh Imam Al-Bukhari, nya dimasukkan. Tapi kalau di sini la yadkhulul jannata qati'un, ujungnya itu qati'un, ya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Qati'un, alah bahasa Arab nama nakiroh ya teh. Bahasa Arab teh pakai tanwin yang qati'un, artinya ini arti nakiroh itu belum tertuju kepada siapa, belum disebutkan apa gitu ya. Ini yang memutuskan, yang memutusnya itu siapa, sehingga bisa diartikan siapapun yang memutus, siapapun yang menghalangi. Dan yang diputuskannya apa, dihalangi dari apa juga. Tapi mana sebut nakiroh teh umum, yang memutusnya siapa, bisa siapapun. Kemudian diputus dari apa juga belum jelas. Nah, Imam Bukhari sendiri di dalam kitab tulisannya sendirinya yang lain, yaitu kitab Adabul Mufrad, di situ yang dimuat redaksinya qati'ur rahimin. Nah, ada yang memutuskan apa, tapi nah di sana disebutkan qati'ur rahimin. Kalau di dalam bab sebelumnya silaturahim, kalau ini qati'ur rahim, berarti ini kebalikannya. Kalau silaturahim di dalam bab sebelumnya, bab 10, Imam Bukhari itu bukan soal silaturahimnya, tapi keutamaan. Tentu kalau ada keutamaan gitu ya, kalau memiliki disebut memiliki keutamaan, itu artinya sesuatu yang harus diraih, ya, sesuatu yang harus diraih itu kalau disebutkan memiliki keutamaan. Anjuran lah, dorongan dengan anjuran yang sangat lah gitunya untuk melakukan silaturahim. Nah, yaitu tadinya maknanya mengajarkah, membimbing, menuntun, menunjukkan itu seseorang kepada, menunjukkan orang lain kepada jalan menuju surga. Kemarinnya yaitu keutamaannya yang bab ke-10. Nah, sekarang ini kebalikannya, qati'u di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari memasukkan hadisnya itu bukan hanya sampai qati'un, tapi qati'ur rahim. Artinya jelas. Di sini yang dinyatakan di dalam hadis ini tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim, memutuskan diurang menjadi memutuskan silaturahmi. Ai silah teh menyambungkan, memutuskan menyambungkan, banyak putus nyambung gitu. Itu memutuskan rahim. Jadi ini kelemahan di kita kan jadi seperti itunya, menyambungkan tali silaturahmi. Ai silah teh menyambungkan, kan menyambungkan tali silaturahmi, memutuskan tali silaturahmi, kan dalam bahasa Indonesia kan jadi demikian. Silah artinya menyambungkan, kalau kebalikannya qat'ur rahim, jadi silaturahim kebalikannya qat'ur rahim. Ya, orang Indonesia gitu nyebutnya teh, menyambungkan tali silaturahmi, jadi menyambungkan tali menyambungkan. Kupada jadi gitu sebetulnya kan, menyambungkan tali, menyambungkan rahmat. Kalau ini memutuskan tali silaturahmi, wah itu jadi maksudnya teh memutuskan tali menyambungkan rahmat. Menyambungkan rahmat, memutuskan rahmatnya dengan mana yang tadi lahnya,
artinya memutuskan, menghalangi seseorang untuk tersambung kepada rahmat Allah. Itu hanya memutuskan, itu artinya kan memutuskan, menghalangi seseorang sehingga gitunya orang tersebut, orang lain itu tidak tersambung itu kepada rahmat Allah. Ya pasti dinyatakan tidak akan masuk surga kalau orang yang menghalangi, berarti kan orang yang menghalangi, yang memutuskan orang lain untuk tersambung kepada rahmat Allah. Kalau di dunianya berarti tersambung kepada as-siratal mustaqim. Karena kan jalan menuju surga itu hanya satu. Itu kan yang di apa namanya, kalau di dalam surat Al-Fatihah itu kan mintanya hanya satu kepada Allah, ihdinas siratal, teta jalan menuju ke surga, maka ada yang lain. Dan jalan menuju ke surga itu adalah Islam. Ya, jalan menuju surga itu hanya satu, yaitu Islam. Dan Allah juga menyatakan kan di dalam surat apa ini, Ali Imran kalau nggak salahnya, yang mengatakan, ayat yang mengatakan innad dina indallahil Islam. Ya, hanyalah agama yang benar di mata Allah, menurut Allah itu adalah agama Islam. Beragama itu berarti itu kan ya, beragama itu berarti kan disebutnya beragama itu berarti kan berbakti gitu kan lahnya, berbakti, menghamba kepada Tuhan, kepada Allah. Yang disebut beragama itu kan menghamba, berbakti kepada Allah. Nah, urusan ini hanya kewenangan Allah. Tidak boleh manusia itu dengan maksud berbakti, menghamba kepada Allah dengan caranya sendiri, nggak boleh. Disebutnya berarti urusan agama itu sepenuhnya itu kewenangan Allah. Orang-orang jahiliyah contohnya, mereka ini kan sebetulnya tidak menyembah, juga tidak meyakini, dan juga tidak menyembah berhala sebagai Tuhan. Orang jahiliyah nih orang jahiliyah kan menyembah berhala. Kan nama naga eta si eta geuningan berhala teh Silata jeung si Uja. Silata jeung si Uja teh menang nyeun maranehna. Ya berhalanya yang membuat siapa? Apa segila itu? Alah, mungkin bahasanya ya. Apa segila itu mereka? Berhalanya mereka sendiri yang membuat, lalu mereka meyakininya bahwa itulah Tuhan. Masuk akal nggak? Emang Abu Lahab orang bodoh? Emang Abu Lahab orang bodoh? Abu Lahab cerdas. Abu Jahal orang yang cerdas. Mereka itu sebetulnya menyembah Allah. Ya bukti nih, bapaknya Rasulullah itu namanya siapa? Ya bapaknya Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Artinya apa? Hamba Allah. Yang memberi namanya siapa? Yang memberi nama itunya Abdullah siapa? Bapaknya Abdul Muthalib. Padahal dia itu pemimpin kaum Quraisy, pemimpin jahiliyah. Agama yang berlakulah di kalangan orang Quraisy itu agama yang benar dari Allah bukan? Tapi dari konon, gitulah orang paling konon katanya Tuhan itu adalah Allah. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka benar, mereka tahu Allah. Mereka punya ilmu tentang Allah. Karena orang Yahudi
punya kitab dan yaitu Taurat. Di dalam kitab tersebut banyak penjelasan tentang Allah seperti di Quran. Orang Nasrani mereka mengenal Allah ya karena mereka punya kitab Injil. Kitab Injil itu kan Allah yang menurunkan seperti Quran. Nah kalau orang jahiliyah yang menyembah berhala tahu Allah dari mana? Ya, mereka tahu Allah dari mana? Cek orang Sunda mah sadenge-denge. Karena orang Yahudi, orang Nasrani itu sebetulnya di dalam kitab mereka, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil ada ibadah haji. Dulu orang Yahudi, orang Nasrani mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Dari dulu Yahudi Nasrani ke ibadah haji kemana? Nah, Abrohah kan yang bermaksud memindahkan pelaksanaan ibadah haji gitu dari Mekah ke Yaman. Kejadiannya kapan? Kejadiannya kan pasukan Abrohah dihancurkan oleh Allah itu tepat di hari kelahiran Rasulullah. Islam sudah ada belum? Kedatangan Abrohah ke Mekah itu bukan mau menghancurkan Ka'bah. Tujuan pokoknya bukan mau menghancurkan Ka'bah, tapi ingin memindahkan pelaksanaan ibadah haji dari Mekah ke Yaman, ya karena Abrohah orang Yaman. Ibadah haji itu menurut siapa ibadah haji? Ya menurut agama mereka. Di kitab Taurat ada ibadah haji, di kitab Nasrani juga, di kitab Injil juga ada. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani suka mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Ini Raja Abrohah berinisiatif nih pindahkan deh pelaksanaan ibadah haji itu dari Mekah ke Yaman. Dengan ancaman itu kalau tidak diizinkan oleh orang Quraisy maka Ka'bahnya akan dihancurkan. Andai saat itu diizinkan pelaksanaan ibadah haji pindah nggak akan dihancurkan Ka'bah. Nah orang-orang Quraisy itu pasti suka mendengar Allah. Orang Yahudi yang ibadah haji, orang Nasrani yang ibadah haji pasti di bacaannya itu menyebut-nyebut nama. Ya kan bacaan-bacaan pada pelaksanaan ibadah haji itunya pasti banyak di situ yang menyebut nama Allah. Tah orang Quraisy teh sadenge-denge Tuhan itu Allah. Kemudian mereka pun beribadahnya kepada Allah. Lalu berhala ini apa? Berhala ini adalah wasilah menurut mereka, perantara. Karena menurut keyakinan mereka ibadah kepada Allah kalau langsung itu tidak akan sampai, harus melalui perantara. Sebetulnya mereka menyembah Allah karena mereka bukan orang gila. Membuat patung sendiri terus diyakini sebagai Tuhan. Asa teu kitu-kitu teuing nu gelo ge. Nu gelo ge asa teu kitu-kitu teuing banyak Abu Lahab sakitu pinterna. Abu Jahal gitu kan orang yang cerdas. Dan mereka kemudian lah gitulah sadenge-denge tentang Allah. Sampai Abdul Muthalib kan memberi nama anak bungsunya kan Abdullah. Artinya hamba Allah. Jadi orang Quraisy itu, orang-orang jahiliyah itu tahu Allah dari mana? Mereka kan gak punya kitab suci. Ya, mereka kan tidak punya kitab suci. Sadenge-denge cek orang Sunda mah gitu katanya konon Tuhan itu adalah Allah. Ikuti Tuhan teh Allah. Bagaimana menyembahnya? Mereka membuat sendiri yaitu melalui perantara berhala-berhala. Nah, jalan maksud orang beragama itu adalah mau menghamba, mau berbakti kepada Tuhan. Menurut mereka Tuhannya juga apa? Beragam. Kalau manusia mencari sendiri tentang Tuhan pasti temuannya beragam.
Kalau orang Islam kan di dalam surat Al-Fatihah tadinya setiap kali membaca Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, satu-satunya jalan yang menuju ke surga itu adalah itu, yaitu as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu yang mana? Islam, berarti hanya dengan agama Islam seseorang bisa masuk surga. Kalau bukan Islam, maka banyak kan ayat yang menyatakan mereka itu masuk neraka dan abadi, nggak pernah akan ke surga. Dan surga itu adalah rahmat Allah yang paling besar. Rahmat Allah terbesar itu adalah surga. Nah, yang mengarahkan tadinya, yang mengarahkan, yang membimbing, yang menunjukkan seseorang menuju ke surga disebutnya orang itu silaturahmi, menyambungkan kepada rahmat Allah. Nah, ini yang memutuskan itu berarti orang yang menghalangi seseorang untuk menuju gitulahnya, untuk menemukan, untuk mendapatkan jalan menuju ke surga. Dan itu kan ancamannya berat kan di hadis ini, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, gitunya di dalam kitab Adabul Mufrad itu Imam Bukhari memuat hadisnya yang qati'ur rahim, gitu ada kata rahimnya. Ya bahasa orang Indonesia anu paciweuh mah silaturahim. Mananya pun jadi hanya sekedar berkunjung, mengadakan pertemuan, entah acaranya seperti apa. Tapi tetap menyebutnya silaturahim, silaturahmi, menyambungkan tali silaturahmi. Pak Belit juga ngomong teteh kumaha ya menyambungkan tali, menyambungkan kan silah teh artinya menyambungkan, qati'ur rahim itu memutuskan tali silaturahmi. Pak Belit nih memutuskan tali silaturahmi, memutuskan tali menyambungkan rahmat. Nah, nggak Pak Belit susunan bahasa Indonesia liur. Kemudian di riwayat Muslim, ya, di riwayat Muslim pun, karena kalau di hadis ini kan hanya sampai la yadkhulul jannata qati'un, tadinya dengan kata qati'unnya yang bertanwin disebutnya itu nakiroh. Nakiroh itu umum, belum tertentu, belum jelas. Yang memutuskannya, yang memutuskan, orang yang memutuskannya tidak akan masuk surga, orang yang memutuskan. Siapa sih orangnya? Kalau nakirohnya dengan pakai tanwin itu berarti semuanya terbawa, tapi kan tidak jelas yang memutuskan apa. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Wah, cilaka, aku malah nuker bobogohan mau ke surga sih memutuskan. Diancam mun putus nyambung kumaha edah teh jelas ya selama. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian di sini memasukkan riwayat-riwayat lain yang jadi jelas kan memutuskan apa. Ya jangan sampai putus nyambung, telepon keur nyambung ke surga, lamun putus ke neraka. Nyambung deui ke surga deui, putus deui ke neraka deui. Tapi nu putuskeun nya nu ke neraka mah. Nu diputuskeun mah menderita we pokona mah. Menderita we nu diputuskeun pokona mah. Sakitnya tuh di sini teh. Jelasnya pada riwayat Imam Bukhari sendiri, hadisnya oleh Imam Al-Bukhari dimuatnya di dalam kitab lain tulisan Imam Al-Bukhari yang judulnya Al-Adabul Mufrad. Khusus Imam Bukhari dalam kitab tersebut membahas adab secara terpisah. Padahal di sini juga kan adanya kitabul adab yang sedang kita kaji ini. Kemudian pada riwayat Muslim juga sama gitu ya. Ada penjelasannya ya, qati'ur rahimin. Nah sekarang hadis-hadis tambahan, ya hadis-hadis tambahan, di mana di dalam hadis-hadis tambahan ini yang dimuat oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini kadang kan Imam Bukhari itu
sekali bersabda itu bukan hanya satu masalah. Ya kadang-kadang ya ketika malah banyak, bukan kadang-kadang. Ketika bersabda itu bukan hanya satu masalah tapi beberapa masalah gitunya yang disampaikannya. Nah, nanti di hadisnya itu, di hadis-hadis tambahannya itu, ketika Rasulullah menyabdakan la yadkhulul jannata qati'ur rahimin itu juga menyabdakan hal lain. Nah, kalau di riwayat lain itu itunya ketika menyabdakan demikian itu juga menyabdakan hal yang lain. Nah, yang pertama nih, ini hadisnya riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ya, ini hadis-hadis tambahan lah, anggapnya hadis-hadis tambahan. Kalau yang pokoknya gitu dari terkait babnya sekarang, yaitu babu ismil qoti, itu kan judulnya tanpa tambahan apa-apa, hanya demikian saja. Imam Bukhari membuat judulnya babu ismil qoti, bab dosa orang yang memutuskan, dengan redaksi la yadkhulul jannata, artinya berdosa. Yang memutuskan jadi orang angre yang gitu wae, memutuskan silaturahmi. Aku apa silat menyambungkan atau putus nyambung gitu. Aduh, bahasa diriweuh ieu. Dengan mana seperti tadinya, memutuskan orang lain, memutuskan, menghentikan, menghalangi, gitu maknanya ya, orang lain untuk tersambung kepada jalan menuju surga. Tak itu disebut memutuskan rahim. Ya, demikiannya maknanya ya, qati'ur rahmi kayak gitu. Itu kebalikan dari silaturahmi. Nah, dengan kata-kata ini di dalam hadisnya tidak ada kata-kata dosa. Ini kan Imam Bukhari kan menyimpulkan demikian dari sabda Rasulullah yang menyebutkan tidak akan masuk surga. Dosa berarti, karena kalau tidak masuk surga kemana? Di akhirat hanya ada dua kan tempat. Di akhirat nanti kan Allah hanya menyediakan dua tempat, satu surga, satu lagi neraka. Kalau tidak masuk ke surga kemana? Pasti ke neraka, tidak akan masuk surga. Ini kan bisa diambil atau dimunculkan redaksi lain lah. Kalau tidak akan masuk surga, bisa kan dibuat redaksi lain bahwa pasti akan ke neraka. Kalau tidak masuk surga pasti ke neraka. Ya, yang menyebabkan seseorang masuk neraka apa? Tidak ada yang lain. Itu kenapa gitu kan ya? Kenapa seseorang masuk neraka? Pasti karena dosa yang dia lakukan. Kalau tidak punya dosa, ini yang di banyak ayatnya yang mengungkapkan tentang gitu, ketika Allah menerangkan orang kafir yang masuk neraka, bahkan masuk neraka dan abadi. Banyak ayat yang mengatakan bahwa Allah sama sekali tidak zolim kepada mereka, tapi merekalah yang zolim terhadap dirinya sendiri. Banyaknya ayat yang menyatakan demikiannya. Allah tidak zolim. Allah memasukkan manusia ke neraka dan menyiksa mereka di dalam neraka, bahkan abadi. Kan abadi itu selama-lamanya tanpa akhir, disiksa terus tanpa akhir. Tanpa ada mati lagi di dalam neraka, tidak diberi istirahat, tidak diberi untuk menarik nafas barang sedetik saja, nggak ada, disiksa terus sampai abadi, tidak berakhir, tidak ada akhir. Nah, apa Allah zalim melakukan demikian? Banyak ayatnya yang mengatakan bahwa Allah tidak zalim terhadap mereka, tapi merekalah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini bisa dibuat redaksi lainnya yang oleh Imam Al-Bukhari kan disimpulkanlah dengan judul bab dosa. Itu ya, dosa orang yang memutuskan, menghentikan, menghalangi, membelokkan, gitu temannya dengan berbagai kemungkinan
seseorang dari jalan menuju ke surga. Pasti masuk neraka. Ya, bisanya dimunculkan redaksinya dari hadis ini tidak akan masuk surga, artinya pasti masuk neraka kalau tidak masuk surga. Orang yang memutuskan, menghentikan, tadinya maknanya memutuskan, menghentikan, menghalangi, membelokkan, mengalihkan seseorang dari jalan menuju ke surga. Nah, dulu kan banyak dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, apalagi kan yang yang dikenal semuanya sebetulnya ya, semuanya kaum di setiap nabi yang Allah utusnya, kaum di setiap nabi yang Allah utus itu misalnya Nabi Nuh, ada kaumnya yang durhaka oleh Allah diazab. Kemudian kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa itu semuanya diazab oleh Allah. Ada satu lagi yang terkenal, yaitu yang kemarin baru dibahasnya di dalam surat nanti kemarin sebelum Al-Insyiqaq Al-Buruj, yaitu tentang yang dikenal dengan Ashabul Ukhdud. Ayatnya kan kutila ashabul ukhdud, Allah memusnahkan, Allah mengazabnya. Kutila ashabul ukhdud, Allah mengazab ashabul ukhdud itu penguasa zalim yang memaksa rakyatnya untuk murtad dari agamanya atau lompat ke dalam kubangan api yang dibuat oleh mereka, oleh para penguasa. Nah, itu kan cara mereka kan untuk menjauhkan gitu umatnya kalau saat itunya. Berarti penguasa itu kan menghalangi, menghentikan, berusaha menghalangi, menghentikan umatnya untuk menuju ke surga. Tanuk itu moal ke surga pasti. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Ya, dengan kata lain, kalau tidak masuk surga berarti pasti ke neraka. Dan orang masuk neraka itu, yang menyebabkan seseorang masuk neraka hanya satu macam dosa yang memasukkan seseorang ke neraka. Ya, sehingga dimunculkanlah judul demikian oleh Imam Al-Bukhari dari kata-kata hadis ini, la yadkhulul jannata, dosa berarti. Ya, kalau tidak masuk surga pasti masuk neraka, dan yang memasukkan seseorang ke neraka adalah dosa. Tak itu Imam Bukhari munculkanlah redaksi judulnya itu babu ismil qati, bab dosa orang yang memutuskan. Nah, di dalam riwayat ini ada tambahan-tambahannya ya. Tambahan-tambahannya ini yang pertama nih. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim melalui Abu Musa Al-Asy'ari, sahabatnya Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala musaddiqu bisihrin wala qati'ur rahimin. Nah, di hadis ini 3 macam nih yang disebut. Ya, di hadis ininya Rasulullah menyebutkan 3 macam. Salah satunya ini memutuskan rahim. Memutuskan silah. Memutuskan silah. Kumaha ya teh, memutuskan menyambungkan. Nah, di hadis ini Rasulullah bersabda, ada 3-nya yang disabdakan. Yang pertama, la yadkhulul jannata mudminu khamrin, tidak akan masuk surga pecandu khamr. Kalau sekarang khamr kan bentuknya beragam ya. Tidak akan masuk surga pecandu mudminu, tidak akan masuk surga pecandu narkoba kalau sekarang, karena kan bentuknya banyak, bukan hanya kalau khamr di zaman Rasulullah dulu macamnya tidak terlalu banyak. Khamr itu kan dikenal dengan miras. Ada belum, kalau dulu miras paling ada hasis namanya. Bukan hanya mirasnya, hanya belum banyak gitunya di zaman Rasulullah. Tapi kemudian kan Rasulullah menyabdakan, artinya Allah pasti tahu lah.
Allah pasti tahu kalau kemudian yang seperti itu apa namanya dengan model macamnya akan sangat banyak. Nah di abad milenium inilah ditambah jadi miras santika. Dulu di zaman Rasulullah miras wungkul. Pecandu mudminu khamrin. Nah, karena kalau menyebut khamr sebetulnya itu kan terbatas hanya miras, gitu, hanya minuman keras. Nah, Rasul menyabdakan begini, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Nah, Rasulullah sudah menyabdakan demikian, artinya ini kan pasti wahyu kan, ini kan soal agama, ini kan soal halal haram. Yang menentukan halal haram siapa? Rasulullah nggak boleh. Ini wahyu berarti. Kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Allah tahu bahwa nanti akan sangat banyak modelnya, macamnya. Tapi dengan hadis tersebut artinya kan bukan hanya khomer kan. Meskipun di sini yang disebut khomer, anggaplah yang ada saat itu, yang demikian itu adalah khomer, ya Rasulullah menyebut apa yang ada saat itu. Tapi di hadis yang lain tadi Rasulullah menyebutkan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Bukan soal mabuknya, setiap yang memabukkan itu haram. Ada cuma teu mabok ngahaneutan wungkul, lain dalil soal mabok jeung teu na. Jeung make jeung ngahaneutan wungkul emang temen teu eta ku haneut. Ku bajigur aya ku bajigur. Ku wanrek lah atau ku wedang ronde eta. Ku eta ge haneut atuh ngahaneutan mah. Mun nyama jeung ngahaneutan beureun nu dibekal teh wedang atau cai jahe. Dor bakal eta, dia ngahaneutan mungkul teu da teu mabok. Dalil soal mabokna itu yang dikonsumsi muskir, hal yang benda yang memabukkan, bukan soal mabuk atau tidaknya. Kalau yang pertama mungkin gitunya, baru seteguk sudah mabuk. Nanti kesannya segelas nggak mabuk, apa jadi nggak apa-apa? Mun sabotol tak kekara, tapi ngeronang dina rel. ya dongeng iya itu, dongeng itu orang ke stasiun Kira Condong nu mabok. Mabok parah itu. Tapi ngeronang dina rel, udah stasiun udah ke pasti ya rel itu. Mabok parah tapi ngeronang dina rel. Panggih ke babaturan dari mana kernaon sih itu. Bapak aing nitah ngamean listrik tarajan panjang-panjang teuing tuluy koronang tuh nya panjang atuh rek nepi ka Jakarta ge. Dasar bapak aing nitah ngamean listrik tarajan panjang-panjang teuing atuh ketuluy koronang dina rel. Eta muskir. Kullu muskirin haramun. Waya deui pan. Loba lah nu karitu teh. La yadkhulul jannata mudminu khamrin. Ya tidak ini mudminu khamrin. Mengapa Rasulullah menyabdakan demikian? Juga kita melihat latar belakang. Latar belakang orang jahiliyah yang ada saat itunya, yaitu di etawelah terutamanya yang tempat Rasulullah SAW tinggal itu kan di Mekah, kaum Quraisy. Nah, miras itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya. Bahkan kan ada sahabat yang setelah masuk Islam pun karena khomernya belum diharamkan, sholat dalam keadaan mabuk. Nabi ka bacaan pabolit teu anggeus-anggeus. Bacaan teu anggeus-anggeus eta teh salat teh. Terus muter wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batum wala antum abiduna ma'bud. Salat Isya nepi ka jam 4:30 isuk-isuk tah kitu.
aduh terus. Dacan diharamkan. Ini sahabat kan? Ya sahabat dan mereka sholat. Tapi karena Allah belum mengharamkan, Rasulullah nggak akan berani mengharamkan, bukan bagian Rasulullah. Turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukaro, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Ini ayatnya ayat Al-Quran. Belum juga Allah belum mengharamkan. Hanya jangan, nah kalau ini sudah dilarang berarti, dan sahabat itu taat. Kenapa sampai demikian? Karena ini para sahabat sebelumnya ya, hal ini tradisi budaya yang sudah mendarah daging. Teta mudminu teh pecandu teh udah gitu waktu dulu. Susah para sahabat melepaskan diri dari khamar itu. Ya, karena itu apa namanya tradisi budayanya yang dibawa dari jahiliyah, begitu masuk Islam Allah juga pakai metode. Berarti pertama turun ayat tentang khamr itu ada manfaatnya tapi lebih banyak madorotnya. Para sahabat masih banyak saja yang minum, tetap kesimpulannya memang tidak haram. Kemudian yang kedua, karena ada kejadian demikian, ada sahabat yang sholat isya sampai 4:30. Pacal kafirun anges-anges. Wala antum abidun ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abidun ma'abud, wala ana abidu ma'abatum. Itu karena sahur nih jam 4:30. Padahal jam 7 teh salat nanti cekat-cekat tuh. Aduh 4:30 itu tidak bisa keluar dirinya. Padahal ku makmum seberapa kali dibejakan lakum gitu cek makmum teh ngarah lakum dinukum mulyadin terus noyon cek urang Sunda mah. Atuh pan eta ge rel disangka taraja ieu mah. Bapak aing eta gawean listrik. Tarajena penyong-penyong teuing disangka keur nanya kur naik taraja kan bae bebas keur mabok beurina ge. Di sini dia, mal bener tuh. Nah ini latar belakangnya la yadkhul jannata mudminu khamrin. Satu nih yang disabdakan di hadis ini, tidak akan masuk surga orang yang pecandunya lah gitunya. Itu karena tradisi itu ya, orang yang berarti yang ya begitulah menjadi kebiasaan, tradisi, budaya. Dan sampai sekarang itu masih banyak terjadi. Ya seperti orang-orang di orang-orang di yang hidupnya di tempat yang dingin. Semacam di Siberia. Di Siberia, Rusia, mereka itu ya jadi tradisi. Ya itu tadi ngahaneutan. Ya nyaungal poe apa tiis dirinya sok lieur wae diteu ngahaneutan. Pindah atuh kanu kagurun ka ditu. Mun kagurun tah berarti SAYN we hayo ditu diiskeun nyebut nanti. Hari orang Siberia mah kana khamr naon ngahaneutan nyebut nanti. Henteu teu mabok ieu mah ngahaneutan bungkul cenah. Atuh orang digurun beurun kana es goyo bodoh hayo. Naon itu ngahaneutan ieu mah diiskeun urang. Da digurun mah panas. Kemudian yang kedua, yang pertama berusahannya yang itulah yang sudah menjadi tradisi budayanya, bahkan itu kan sampai meninggalnya itu gitu kan yang disebut pecandu tidak bisa meninggalkan, wah parah gitu mah tidak akan masuk surga. Yang mudminu khamrin itu pecandu. Nah sekarang kan modelnya banyak tadinya. Ya pecandu artinya sampai meninggalnya itu tidak bisa melepaskan diri dari hal tersebut. Itu kan kecanduan namanya. Bukan kecanduan, ketagihan. Beda kecanduan yang ketagihan mah. Ya yang saya tahu nih ya kalau salah silahkan dikoreksi. Kalau kecanduan itu tidak bisa melepaskan diri, tapi kalau kalaupun sekaligus gitunya dihentikan itu nggak ada masalah. Tapi kalau ketagihan mah begitu dihentikan badannya jadi bermasalah. Itulahnya kurang lebihnya ini ketagihan mungkin yang kalau untuk hal seperti ini sebutannya gitu ya. Pokoknya yang tidak bisa menghentikan lah sampai meninggal, tidak bisa menghentikan khamr.
Kemudian yang poin kedua, wala musaddikun bisihrin, dan orang yang mempercayai sihir. Nah, di kita jadi banyaknya santet, teluh, yang seperti itu nggak ada. Pelet, para belauk pelet mah. Aya sih pelet mah, para belauk mah untuk ngusip aku marah palun pisan. Musaddikun wala musaddikun bisihrin, dan yang membenarkan sihir. Nah, bahkan jangankan yang seperti itu nih ya, ada hadis yang seperti ini nih. Man ata kahinan fasa'alahu summa yusaddikuhu itunya fala yakbalu sholatahu arba'ina yauman. Barang siapa datang kepada seorang dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu mempercayainya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi suka dukun percuma sholat ke lain tobat. Sok alus wae mikir lain tobat ngadeun atau percuma sholat ge nya. Geus eta sholat 40 poe mah ke 40 kaonan poe ka 40 hiji tah. Sugan teh sholat kadukun deui eta. Soalnya can payu kan kan. Pan kadukun teh hayang payu. 40 poe ku atuh teh ku dukun teh dibere waktu nanti can payu keneh. Kadukun deui teh salat deui 40 poe berarti teh dibere isim padahal mah jimat itu tah eta jampe teh payu deui. Berarti 3 kali 40 berarti 40 poe itu udah percuma sholat kepada itu diterima. Kapat kalina can payu keneh itu datang deui kapat kalina pieu jurus pamungkas ya cek dukun teh pokona mah tong ka dieu deui cenah aya mah teh isim terakhir dibere isim teh bawa balik tong dibaca dia ke isim mah cara bacana tong balik deui cenah ieu nu kaopatna mah geus nista maja utama atuh pira koyo we bolak-baliknya bosan aing ningali beungeut teh cek dukun teh. Si iya deui nu datang kaopat kalina tadi bere isim geus pokona tong datang deui cenah tah pas dibuka teh di imah mana tulisan teh ganteng sia sugan teh isim 3 kali isim teu mempan atuh da untuk kaopat kalina mah pandu pusing lu cek dukun teh joldi sih ya can payu keneh wae tentu tulisnya gitu ganteng sih ya yang mempercayai sihir. Kemudian yang ketiga wala qati rahimin. Nah ini kan sejalannya dengan yang udah di Bukhari ini. Nah, itunya tambahan hadis lah gitunya yang dimuat nih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Satu nya barusan riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim ya, di mana di dalam hadisnya Imam Bukhari bukan hanya menyebut tentang qat rohim, tapi juga itu kan ada dua hal lainnya yang juga disabdakan. Nah, yang pertama tadi yang sampai meninggal tidak bisa melepaskan diri dari khamar. Kemudian yang kedua orang yang mempercayai sihir, dan yang ketiga yang qati rahim. Kemudian yang kedua hadis tambahannya, hadis riwayat Abu Daud melalui sahabat Abu Bakroh, dari Abu Bakroh radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ma min zanbin ajdaru an yaj'ala an yu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirati minal bagi wa qati'ati rahim. Tidak ada dosa
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan azabnya ketika di dunia. 2 kali berarti disiksa ya. Kalau masih ingat kemarin kan, bagi orang yang beriman ya, bagi orang yang beriman ada dosa yang azabnya itu Allah timpakan di dunia. Azabnya itu Allah berikan ketika di dunia. Tapi dengan azab tersebut maka dosanya sudah bersih. Berarti di akhirat dosanya sudah nggak ada, karena hukumannya, katakanlahnya hukumannya sudah Allah berikan dan dia menjalani hukuman tersebut. Yang rugi itulahnya yang rugi itu kalau dosanya hukumannya tidak Allah berikan ketika di dunia, juga dosanya tidak diampuni. Artinya orang ini harus menerima azabnya nanti di akhirat. Wah, di akhirat, azab akhirat jangan sebetulnya jangan main-main. Kalau di dunia manusia pasti masih kuat. Karena kalau manusia itu kalau sudah tidak kuat, pingsan atau mati, gitu, pasti akan seperti itu. Kalau tidak kuat, pingsan atau mati. Dengan azab yang Allah berikan itu manusia pasti kuat kalau di dunia. Oh, ternyata nggak kuat, mati berarti selesai. Nah, kalau di azabnya di akhirat, dan itu azab yang Allah berikan, hukuman yang Allah timpakan ketika di dunia itu kebaikan bagi orang yang beriman mah, untung tidak Allah siksanya di akhirat. Nah, ini ada dosa yang seperti ini, 2 kali lipat ya dosanya, azabnya, bukan dosanya, 2 kali di azabnya. Tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas untuk Allah segerakan azabnya di dunia. Ma'a bersama, berartinya ma'a bersama ma yudakhiru lahu fil akhirah, dan dosanya juga tetap di akhiratnya ada. Azab di dunianya ini berarti tidak mengurangi dosanya, 2 kali berarti disiksanya. Nah, tidak ada dosa yang lebih pantasnya untuk Allah segerakan azabnya di dunia. Bahasa orang naon atunya kalimatna itunya. Tidak ada azab yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya di dunia, azabnya di dunia, ma'ama yudakhiru lahu fil akhirah. Selain itu dosanya tetap itu akan ada di akhirat. Ya, artinya azab di dunianya ini tidak mengurangi apalagi menghapus dosanya. Nah, tidak ada azab yang demikian ya. Tidak ada azab yang lebih pantas untuk Allah segerakan azabnya di dunia, plus gitulah ditambah dosanya tetap akan ada dan mendapatkan balasannya di akhirat, dibandingkan dengan al-bagyu mah yang keterlaluan. Ya, keterlaluan masih gak ashabul ukhdud itu sudah melampaui batas. Berbuat dosanya itu sudah melampaui batas, itunya sebut al-bagyu mah. Firaun disebutnya dia itu melakukan yang demikian. Berbuat dosanya itu sudah melampaui batas. Termasuk orang-orang kafir itu dosanya melampaui batas. Karena orang-orang kafir itu biar bagaimanapun Allah menyebut mereka itu membangkang kepada Allah. Kan mestinya taat kepada Allah. Kan mestinya manusia itu kan taat kepada Allah. Kalau orang kafir persis kelakuannya dengan iblis. Aba wastakbaro. Ya, aba itu kan menolak, tidak mau menerima agama yang Allah turunkan dan bersikap takabur, taetate yang keterlaluan. Nukarar itu tidak ada azab yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, ditambah dengan dosanya tetap akan terbawa
dan diberi balasan di akhirat, dibandingkan dengan kalau al-bagyu tadi ragam bentuk yang dilakukannya bisa beragamnya, apa yang diamalkannya bisa beragam, tapi intinya yang keterlaluan itulah dalam berbuat dosanya. Dan satu lagi qati atirohmi, memutuskan rahim. Jadi gitu dia diterjemah mah teu geunaheun. Dan yang qat'ur-rahim tadinya dengan makna yang tadi, menghalangi orang lain ke surga, diazab oleh Allah yang demikian pasti di dunia dan di akhirat. Itu kan yang menghalangi, bahasanya qat'ur-rahim itu yang tadi lah. Menghalangi, menghentikan, membelokkan gitulah, sehingga tidak bertemu dengan jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga hadis riwayat Al-Bukhari juga di dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga yang seperti tadi juga sudah disebutkannya. Hadisnya melalui Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, inna a'mala bani adama tu'radu kulla asyiyati khamisin lailata jum'atin fala yuqbalu amalu qati'irahmin. Alah berat atuh ieu mah nya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seluruh amal Bani Adam atau manusia, sesungguhnya seluruh amal Bani Adam atau manusia itu tu'radu kulla asyiyati khamisin, itu boleh diserahkan lahnya, diserahkan kepada Allah Kamis malam, lailata Jum'atin, malam Jumat. Fala yuqbalu amala qati rahimin, maka tidaklah akan diterima amal orang yang qat'ur rahim. Artinya kan berpengaruh kepada amal yang lainnya, tidak akan diterima. Fala yuqbalu amalu qati'i rahmin, tidak akan diterima amal orang yang qat'ur rahim. Kemudian yang keempat, hadis riwayat At-Tabrani, hadisnya melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna abwabas samai mughallaqatun duna qati'i rahmin, duna qati'i rahim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit itu terkunci bagi orang yang memutuskan. Nah, sesungguhnya pintu-pintu langit itu tertutup. Nah, pintu langitnya banyak ya, pintu langit itu banyak. Di antaranya lah gitunya, untuk pulang pergi bolak-baliknya malaikat maut. Karena malaikat maut itu kan turun ke bumi, cabut nyawa manusia, lalu dibawa pergi ke alam kuburnya, alam barzakh. Ruhnya ini nih yang dibawa pergi itu dibawa dan dimasukkan ke alam kubur, ke alam barzakh. Nah, alam kubur, alam barzakh itu malaikat yang setelah mencabut nyawa manusia di dunia terus menuju alam kubur melewati 7 lapis langit. Pintunya khusus. Setiap sampai di lapisan langit kan harus mengetuk pintu dulu, lalu dibuka oleh penghuni langit. Ditanya, ini siapa? Malaikat maut. Bawa jasad siapa? Si anu, orang yang durhaka, paingan. Dari jauh pun gitu ya sudah tercium baunya yang malaikat dia eta mah utah uger. Malaikat dia utah uger eta. Buru-buru teh teu kuat bau lagi. Lewat langit pertama, di langit kedua, ketiga sampai ke-7 sama kejadiannya demikian. Setelah melewati 7 lapis langit, entah sebelah mananya, barulah sampai ke alam barzakh atau alam kubur, tempat
ruh hidup berikutnya setelah di dunia. Nah, ini kemudian ada juga pintu langit tempat Allah menurunkan. Pintu langit jalannya, pintu langit di mana pintu itu adalah jalan untuk Allah menurunkan kesempatan beramal soleh. Itu Allah turunkan, bagikan kepada siapa, kepada yang Ia kehendaki. Mungkin masih ingat ini yang ayat yang ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Bagi orang yang bertakwa dan meyakini surga, itunya man a'ta yang bertakwa, yang berinfak. A'ta wattaqa berinfak dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan meyakini surga, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Cara memudahkannya itu adalah dengan Allah memberi banyak kesempatan beramal soleh, dan ketika melakukannya dibantu oleh Allah. Kata cirinya, ciri yang dimudahkan jalannya ke surga adalah oleh Allah diberi kesempatan banyak beramal soleh, dan ketika mengerjakannya itu dibantu oleh Allah sehingga tidak ada yang terasa berat, malah menjadi kegembiraan. Beramal soleh teh kenikmatan. Adapun sebaliknya kan di ayat tersebut fa amman wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Orang yang bakhil dan tidak meyakini, ragu, tidak meyakini lah itunya. Orang-orang yang tidak meyakini atau ragu tentang surga, fasanu yassiruhu lil usra, Allah memudahkannya itu ke neraka. Bagaimana caranya Allah memudahkan seseorang menuju ke neraka? Dikurangi kesempatan beramal soleh terus oleh Allah, semakin dikurangi kesempatan beramal solehnya. Untuk beramal soleh itu nggak bisa cari sendiri, Allah yang menurunkan kesempatannya. Ada pintu khusus di langit tempat Allah jalannya untuk menurunkan kesempatan beramal soleh. Kalau nyari sendiri mah nggak akan bisa. Manusia ingin beramal soleh mau bisa. Kesempatannya itu diberikan oleh Allah. Kesempatannya semakin jarang gitu kan diturunkan, diberikan oleh Allah. Ketika mengerjakannya oleh Allah tidak dibantu, berat hese, jadi bagi hoream beramal soleh ketika itu nanti semakin jarang lah beramal soleh. Nah itu tuh ciri yang dimudahkan ke neraka. Kalau tidak beramal soleh lalu hidupnya diisi apa? Mau dosa, jelema mah cicing waya dosa. Ya kan manusia itu makhluk yang pasti berdosa, mun teu amal soleh. Moal aya nu sejen hirup jelema mah dosa berarti. Dengan semakin semakin dikurangi kesempatan beramal solehnya. Itunya ciri orang yang Allah disebutnya Allah mudahkan jalannya menuju ke neraka. Banyak lahnya gitu, pintu langit itu sangat banyak. Nah di hadis ini menyebutkan inna abwab, juga jama' nih, sesungguhnya pintu langit itu mughlaqatun atau mughallaqatun duna qati'i rahmi. Pintu langit itu terkunci bagi orang yang memutus rahimi. Ini berat pungkul ini yang berat. Di antaranya kalau pintu langit terkunci bagaimana? Nah ada juga pintu tempat naiknya amal soleh, ayah pantaunya. Kalau manusia di bumi, Allah ada di mana? Allah kan ada di aras. Aras di sebelah mana? Baru-baru ini kan hadis yang menerangkan tentang aras itu ya, bahwa jarak antara bumi dengan langit pertama, lapisan langit yang paling dekat ke bumi itu sejauh 70 atau berapa ya? Saya lupa lagi kemarin deh. Sejauh 70 tahun perjalanan.
Dari lapisan langit pertama ke lapisan langit kedua juga sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, setiap jarak lapisan langit itu masing-masingnya sejauh jarak sejauh 70 tahun perjalanan. Dari lapisan langit yang paling atas, di atas langit itu ada samudra yang jaraknya sejauh 70 tahun perjalanan. Di atas samudra itu ada malaikat, di mana jarak antara dampal kaki malaikat dengan lututnya sejauh 70 tahun perjalanan. Tak malaikat mah segede nahaun. Malaikat jarak dari telapak kaki ke lututnya itu sejauh jaraknya itu 70 tahun perjalanan. Nah, di atasnya itu adalah arasy, istananya atau tempat tinggal Allah. Nah, makanya dari bumi doa melalui langit pasti. Amal soleh yang dikerjakan gitu kan sampai kepada Allahnya melalui langit bagi orang yang qati'ur rahmi, tertutup. Pantas di sininya kalau la yadkhulul jannata qati'un, gak akan masuk surga orang yang menghalangi kan ya, menghalangi, membatasi, itulah apa bahasanya tadinya, orang lain menuju ke surga. Kemudian satu lagi, aduh jam teh upit, wah ini ningali teh jam 8 karena 8 nu panjang nanti itu. Nah, satu lagi nih terakhir lah, satu lagi tambahannya ya. Hadis Imam riwayat Al-Bukhari yang dimuatnya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad juga nih. Hadisnya melalui Ibnu Abi Aufa, nama sahabatnya. Ya, dari Ibnu Abi Aufa, semoga Allah meridhoinya. Rasul bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Bahaya bener imam jeung mau batur di geuleuhna talin sorangan. Inna rahmata, sesungguhnya rahmat Allah tentunya ya. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak alayan latanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang qati'ur rahmi. Ada orang yang ini qati'ur rahmi, kabawa berarti tah kaum, satu kaumnya Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada satu kaum yang di sana terdapat qati'ur rahmi, orang yang menghalangi orang lain untuk bertemu lah itunya, untuk bertemu, untuk mendapatkan jalan menuju ke surga. Nah, itulah tambahannya ya, ada 5-nya yang dimasukkan oleh ya dengan tambahan 5 hadis ini, maka semakin jelas ya, semakin jelas kalau silaturahmi itu menyambungkan, mengarahkan gitulahnya, membimbing orang kepada jalan menuju ke surga. Jalan menuju ke surga itu hanya satu, yaitu as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu sama dengan Islam. Nah, yang sebaliknya ini tidak akan masuk surga orang yang menghalangi orang lain. Itunya dari tersambung kepada jalan yang menuju ke surga. Orang lainnya kan jadi tidak ke surga. Ini yang menghalanginya. Biasa berarti dosa teh ini di antaranya ada beberapa nih ayatnya, di antaranya di surat Al-Baqarah 166 167, orang-orang yang masuk neraka saling tuduh, yang diajak gitu. Yang diajak itu menyesal. Kemudian yang mengajak mengatakan, ya kenapa kamu ini diajak teh hayu-hayu wae.
Sugante bener baru dituturkeun. Nah, padahal itu kan diantaranya ini yang menghalangi orang menuju jalan ke surga. Buktinya dua-duanya ke neraka. Kan yang diajak, diajari, dituntunnya, tapi ternyata diajak, diajari, dituntunnya hasilnya dua-duanya masuk neraka. Orang yang diajak mengatakan tak gitu, sugante bener baru dituturkeun. Orang yang mengajaknya mengatakan, nah atuh diajak teh hayu-hayu wae. Kemudian orang yang diajaknya meminta kepada Allah supaya mereka yang mengajaknya itu, karena mereka hakikatnya kan menghalangi seseorang masuk surga, karena malah diarahkan ke neraka. Orang yang diajaknya ini meminta kepada Allah supaya yang mengajaknya itu diberi azab 2 kali lipat. Itu ya berarti. Ya, itu benar gitu ya, bahwa orang yang mengajak, mengajar, menuntun seseorang ke neraka artinya menghalangi seseorang ke surga. Kan pasti maknanya demikian kan, kalau mengajak, mengarahkan ke neraka berarti dia menghalangi seseorang itu masuk surga. Nah, ayat itu menerangkan 2 kali lipat azabnya qati'ur rahmi. Azabnya qati'ur rahmi itu 2 kali lipat daripada orang yang dihalanginya, yang diajaknya masuk neraka. Nah, Imam Bukhari dalam bab ini cukup memunculkan judul Ismul Qati, bab dosa orang yang menghalangi, memutuskan orang lain untuk menuju surga.